Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan? Karena masa muda adalah masa di mana kita bersuka cita. Masa di mana Tuhan mengurapi kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 22. Amsal 22 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat dan didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan. Anak muda terkenal dengan kebodohannya. Contoh, siapa yang pernah makan mie level setan? Angkat tangan. Jujur, angkat tangan. Jujur. Tahu nggak itu bahaya? Tahu. Tahu nggak itu bisa membawa kamu ke rumah sakit? Tahu nggak? Tahu. Kenapa dimakan? Bodoh. Tunjuk sebelahnya, kamu bodoh. Ya, anak muda terkenal dengan kebodohannya, mencoba segala sesuatu. Siapa yang tahu kalau naik roller coaster itu berbahaya? Itu bisa mengakibatkan serangan jantung mendadak, adrenalin tinggi. Tapi siapa yang pernah mencobanya? Angkat tangan. Oke, lambaikan tangan. Kasih telunjuk kiri kanan. Kamu bodoh. Yang terakhir pertanyaan saya. Siapa yang pernah menyukai seseorang sekalipun kamu tahu dia bukan percaya pada Kristus, tidak seiman, karakternya buruk. Jujur, angkat tangan yang pernah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Enggak, yang angkat tangan mana? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Ini salah salah mencintai orang, salah suka sama orang. Angkat tangan ya. Lihat ya yang angkat tangan ya. Nah, yang enggak mengangkat tangan, tunjuk yang mengangkat tangan. Kamu bodoh. Ya, kamu bodoh. Sudah tahu bukan pasangan yang seimbang, sudah tahu bukan pasangan yang seiman, tapi masih juga suka. Kenapa anak muda itu suka dengan coba-coba, iseng-iseng berhadiah? Jangan-jangan ketika dia bersama dengan aku, dia akan mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Itu bodoh. Karena tidak ada cinta yang dimulai dari dusta. Tidak ada cinta yang dimulai dari Dari kepura-puraan. Tidak ada cinta yang dimulai dari seksual. Kenapa ini penting? Single is not alone. Alkitab mencatat ketika seorang masih muda, yang masih belum berpasangan, Tuhan katakan sukacitanya penuh. Mengapa? Karena anak muda, mari kita baca Amsal lagi di ayat yang ke-20, 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah uban. Masa muda itu terkenal dengan kekuatannya. Lalu yang jadi pokok permasalahan, mengapa masa muda yang menurut firman Tuhan itu sangat indah. Bahkan waktu saya masih muda dan sekarang masih muda, di gereja saya sering mendengar lagu seperti ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Siapa yang pernah dengar lagu itu angkat tangan? Anda sudah tua. Enggak, itu lagu Protestan gitu ya. Yang di Protestan rata-rata tahu. Nah, masa muda itu sungguh senang kata Daud. Masa muda itu sungguh bahagia kata Amsal. Tapi kenapa anak muda yang single dan alone seringkali merasa sendiri dan sepi? Siapa yang seringkali merasa sendiri dan sepi walaupun kamu punya segudang pelayanan? Angkat tangan jujur. Aku sering sepi loh. Aku sering merasa sendirian loh. Katanya Alkitab masa muda itu senang. Katanya Alkitab masa muda itu bahagia.
penuh dengan kekuatan. Tapi masa mudaku itu tidak berpasangan, merana, kesepian. Atau bahkan engkau berpasangan, tapi kamu masih kesepian. Siapa yang pernah mengalami seperti itu? Jujur, saya pernah. Lambai-lambaikan tangan yang pernah. Hari ini adalah hari kejujuran buat kita. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa Alkitab katakan masa muda itu bahagia? Tetapi yang terjadi bagi sebagian orang, masa muda itu adalah siksaan. Yang pertama, karena mereka melihat figur yang salah. Orang tua yang salah akan melahirkan generasi yang salah. Orang tua yang bertengkar terus akan melahirkan anak yang mencari kebahagiaan di tempat yang berbeda. Saya mau kasih tahu, kenapa Anda tidak berbahagia walau Anda pelayanan, ikut anggota kemahasiswaan, Anda merasa sepi. Siapa yang tahu jawabannya? Saya kasih tahu ya. Karena Anda salah fokus. Fokusmu di masa muda mempercantik diri untuk cari pacar. Datang ke gereja pagi-pagi buta dengan tujuan supaya dilihat kerohanianmu. Dan kalau kerohanianmu dilihat, maka pasaran kerohanianmu akan meningkat. Alias banyak orang yang akan tertarik pada kamu. Kita salah fokus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius. Matius 22 ayat yang ke-37. Yang pertama, mengapa Anda harusnya bahagia di dalam kesendirianmu di masa mudamu? Yang pertama, karena bentukan orang tua yang salah. Yang kedua, karena salah fokus. Saya bacakan ya di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Fokus kita bukan mencari pasangan di masa muda. Fokus kita bukan berkarir di masa muda. Fokus kita yaitu mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Mengapa gak bahagia? Ya salah fokus. Mengapa pelayanan gak bahagia? Salah fokus. Kalau persekutuan doa yang datang cuma 5 orang sedih, susah. Karena apa? Fokusmu target, bukan Kristus. Tapi kalau fokus kita dalam mengasihi Tuhan, 5 orang kita akan bahagia. Saya pernah melayani ribuan orang. Saya pernah melayani 10 orang. Rasa bahagianya adalah sama. Karena fokus saya adalah mencintai Tuhan. Dulu saya sempat tidak bahagia. Saya punya banyak profesi pelayanan, ketua penginjilan, ketua pasukan doa, ketua perlengkapan. Saya tidak bahagia. Karena hari-hari saya diisi dengan memperganteng diri, menambah kemampuan supaya pasaran meningkat. Kalau pasaran meningkat, orang akan suka sama saya. Mengapa ada orang di masa mudanya sudah berpasangan tapi dia juga gak bahagia? Fokusnya salah. Dia tidak cari Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya. Yang dia cari adalah pencapaian demi pencapaian. Aku kalau di Ubaya IP ku harus 4. Kalau di Petra IP ku harus 4. Pokoknya IP harus sempurna. Karena bagi saya IP adalah tujuan saya. Ketika tujuanmu bukan untuk Kristus, di situ hatimu akan bersedih. Karena hanya Kristus yang bisa mengisi kekosongan hatimu. Kasih salam kiri kanan. Kristus yang bisa mengisi kekosongan hatimu. Bukan emas, perak, permata. Bukan dengan cara berpasangan. Tuhan mengizinkan orang berpasangan itu ada sukacitanya. Tetapi pada saat yang tepat. Tetapi hari ini jika engkau belum berpasangan, berbahagialah. Karena apa? Karena ini adalah masa engkau melayani Tuhan. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu.
Pernah nggak Anda mendapat penghiburan dan sukacita ketika melayani Tuhan? Ketika saya jadi ketua penginjilan dulu, saking bersukacitanya, saya pernah penginjilan di sebuah jalan di kota Surabaya yang bernama Irian Barat. Dan di sana saya menemukan makhluk jadi-jadian. Ketika saya dan teman saya mau mulai menginjil, Mas, boleh nggak saya menyampaikan berita bahagia? Oh, sini dong. Oh ya ampun Tuhan Yesus. Mengerikan sekali. Kami berdebar. Tapi Tuhan berkata, kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Ini juga makhluknya Tuhan. Oke, kalau gitu saya harus ceritakan Injil. Kenapa yang terjadi? Teman saya kakinya sudah bergemetar-gemetar ya. Bukan karena nyanyi Bapak Abraham. Karena redek berita sukacita gitu ya. Seperti itu. Dan sini dong, lebih dekat lagi dong. Di situ saya nggak tahan, saya kabur. Saya tinggalkan dia sendirian. Dan kamu tahu, dia mendapat ciuman pertamanya. Haleluya. Itu menyenangkan. Maksudnya bukan dia dicium itu menyenangkan. Bukan itu maksud saya. Tapi menyenangkan melayani Tuhan. Ada lucunya, ada sukacitanya. Kami melayani ke mall-mall. Kami melayani ke rumah sakit, kami melayani ke kamar mayat, kami melayani kemanapun juga. Itu ada sukacitanya. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, sukacitanya penuh. Tapi waktu SMA saya belum berjumpa dengan Tuhan. Saya menjalani hidup keagamaan saya karena perintah, bukan karena mengasihi Tuhan. Maka semuanya berbeda. Saya melakukan itu supaya saya dikenal gebetan saya. Bahwa saya ketua penginjilan. Saya pingin melakukan itu supaya dilihat orang. Keren kamu. Luar biasa kamu. Saya mendaftar di pelayanan pendoa supaya saya dikenal sebagai orang yang sangat dekat sama Tuhan. Sehingga saya bisa menunjuk seorang wanita dan wanita itu percaya kalau dia datangnya dari Tuhan untuk saya. Motivasi saya salah. Saya menjadi ketua pasukan doa supaya dilihat lebih supranatural dan rohani. Tapi semuanya itu menjadi sia-sia ketika saya berjumpa dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, fokus saya mulai berbeda. Kalau dulu KTB istilahnya star. KTB star yang datang cuma 5 orang, sedih luar biasa. Karena saya punya target jiwa-jiwa. Target saya bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi jiwa-jiwa. Prestasi di hadapan ketua Rikom. Prestasi di hadapan ketua KTB. Karena setiap minggu dibacakan. Hari ini Hadi telah membawa 10 jiwa. Ayo Hadi bangkit berdiri. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau perlu saya pakai meja gitu ya. Saya naik. Haleluya. Saya Hadi gitu ya. Seperti itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu saya dulu. Oleh karena itu, walaupun saya menjadi ketua penginjilan, saya sering mau bunuh diri. Semua obat pernah saya minum. Yang terakhir saya minum seluruh obat isinya kalsium. Saya minum seluruh obat ternyata isinya vitamin C, selalu digagalkan oleh Tuhan. Karena saya berniat untuk bunuh diri, karena saya merasa sepi. Walaupun di sekolah minggu saya nyanyi happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Tapi kenangan saya itu ke mantan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Itu gebetan saya. Cintaku semakin mendalam. Lah itu jadi masalah. Mengapa banyak orang tidak bersuka cita? Salah fokus. Salah sasaran. Salah yang dicari, salah yang dicintai. Ketahuilah, kalau kita mencintai Tuhan, cinta dari Tuhan itu akan mengalir, memenuhi hidup kita. Meluap-luap. Bahwa apa yang kita miliki bukanlah untuk kemuliaan nama kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang bajunya pakaiannya sama dengan saya? Oh, kau ya? Oh, ada toh. Ada. Apakah kamu sedang mengalami masalah? Enggak. Enggak mengalami. Ini bukan dari Tuhan. Ini cuma sharing aja. Kamu mengalami masalah? Hah? Enggak. Enggak ada masalah keuangan kan?
Tidak ada masalah dengan pacar kan? Tidak ada. Sekarang kamu bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan. Aku single tapi bahagia. Ayo berdiri, aku single atau aku bahagia. Enggak apa-apa, berdiri aja. Harus dong, leader harus berani dong. Aku bahagia, aku single gitu ya. Haleluya. Boleh silakan duduk. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa semua yang kita miliki, ada masalah, enggak ada masalah, kita mencintai Tuhan. Amin. Kok enggak dari tadi Thomas gitu ya, seperti itu. Nah, kita ini mencintai Tuhan. Kita ini mengasihi Tuhan. Lalu kenapa? Yang pertama dari keturunan kita. Hati-hati. Kenapa? Orang yang sering kali alone itu biasanya dari bentukan orang tua. Jadi genetik. Orang tuanya psikosomatis, takut-takutan, paranoid. Anaknya pasti paranoid. Mengidap kecenderungan yang sama. Siapa yang mamanya atau papanya depresi angkat tangan? Saya angkat tangan, mama saya depresi. Saya tertular gen depresi. Mudah banget tertekan untuk hal yang paling sepele sedikit pun jauh sebelum saya mengenal Kristus. Siapa yang papa mamanya depresi angkat tangan? Jujur. Tidak ada. Oh, saya sendiri berarti. Saya tidak bahagia. Karena saya mendapat gen tidak bahagia. Yang kedua, saya salah fokus. Dan yang ketiga, saya merasa diri saya belum diselamatkan. Karena saya merasa diri saya belum diselamatkan, makanya saya nggak bahagia. Hidup dari ketakutan kepada ketakutan. Takut akan penghakiman. Siapa yang di tempat ini merasa belum diselamatkan? Angkat tangan, enggak apa-apa. Jujur. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Enggak ada? Enggak ada. Mas, kamu garuk-garuk tuh. Tak pikir angkat tangan. Nah, yang ketiga, banyak orang salah persepsi tentang keselamatan. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama saya, keselamatan bisa hilang enggak? Siapa yang bisa jawab? Keselamatan bisa hilang enggak? Siapa yang bilang bisa angkat tangan? Siapa yang bilang enggak bisa angkat tangan? Lalu yang enggak angkat tangan atas kedua pertanyaan yang bertolak belakang itu maunya apa? Siapa yang percaya keselamatan bisa hilang angkat tangan? Siapa yang percaya keselamatan enggak bisa hilang? Keselamatan enggak bisa hilang. Kalau bisa hilang namanya bukan keselamatan. Keselamatan enggak akan pernah bisa hilang. Ketika Kristus sudah memberikan keselamatan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah Anda benar-benar diselamatkan? Karena keselamatan itu ada ciri-cirinya orang yang diselamatkan itu. Matanya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dia punya buah-buah roh. Bukan hari itu tetapi bertahap buah-buah rohnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang sudah menerima Yesus, dia sudah diselamatkan. Tapi karakterku masih busuk. Karakterku masih mata keranjang. Nah, banyak orang yang berhenti di keselamatan di Yesus titik, tetapi tidak mengerjakan atau tidak menghargai karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia gak bahagia. Hidupnya selalu takut, sedih, terluka. Saya paling diberkati dengan lagu waktu saya remaja. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan apa? Sudah Kau jamin, aku percaya. Padahal lagu itu sering saya nyanyikan di waktu remaja, tapi saya baru nyadarnya ketika saya berjumpa dengan Yesus. Keselamatan yang datangnya dari Kristus tidak akan pernah bisa hilang. Loh, kalau hilang, ya namanya belum diselamatin. Selesai bukan? Tapi ketika seorang yang diselamatkan itu mengerti karya pengorbanan Kristus, bahwa seluruh Alkitab ini berbicara tentang Kristus,
bukan target. Seluruh Alkitab ini berbicara mengasihi Yesus. Maka buah-buah itu akan ada di dalam hidup kita. Ketika saya mengasihi Yesus, saya sadar Kristus telah mati buat dosa-dosa saya. Saya mengerjakan keselamatan saya. Mengerjakan keselamatan bukan berarti saya belum selamat. Mengerjakan keselamatan dalam teks bahasa aslinya artinya saya berbahagia, saya menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya akan kerjakan karya keselamatan Kristus. Amin. Amin. Dan begitu saya menyadari diri saya diselamatkan dan mata saya tertuju kepada Kristus, waktu itu saya single tapi saya bahagia. Oh, kalau Anda sudah menikah, Anda akan merindukan saat-saat di mana Anda sendirian. Menikah ada bahagianya, punya anak, punya istri, bahagianya tersendiri. Tapi single, bahagianya beda. Saya bisa tidur pulas sampai jam 9 pagi. Ngorok sambil air berliur. Sekarang gak bisa lagi. Jam 6 anak saya yang kedua langsung tanpa kompromi, tanpa basa-basi pegang pipi saya. "Pak, bangun. Sekolah." Pertama lembut. Saya gak jawab pertama. Teriaknya makin tinggi. Dan yang terakhir, "Pak, bangun!" Anak siapa itu? Tapi saya sadar itu anak saya. Dan saya berbahagia, oh iya nak, puji Tuhan. Haleluya, Papa akan bangun. Ya kan? Pulang pelayanan agak malam dikit. Tiba-tiba anak saya video call. "Papa di mana?" Kenapa nggak diangkat-angkat? "Ayo Pak, angkat. Video callku, angkat. Dia kasih seru. Saya bilang, "Gimana bisa ngangkat, Papa di WC?" Gitu ya. Dan itu yang terjadi. Sebel, ada bahagianya. Tapi kadang saya merindukan, Tuhan, kembalikan saya ke masa bujang saya sehari saja. Saya mau tidur pulas Tuhan, beneran Tuhan. Kenapa? Menyenangkan sekali. Ketika sekarang punya anak, nilai dia remedi. Kenapa remedi? Ya enggak apa-apa toh Pak, supaya saya belajar lebih lagi. Oh ya sudah, remedi. Silakan, remedi. Saya nggak pernah marah kalau anak saya remedi, neneknya yang marah-marah. Saya nggak pernah marah, istri saya juga nggak pernah marah. Kita semua pengagum remedi, karena saya sendiri pun juga remedi dulunya. Ya kan? Karena buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahagianya berbeda. Pernahkah Anda di sebuah kamar kos, Anda menghirup sebuah bau gas yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu berasal dari teman sekos Anda. Dan terjadi polusi di sekitar kamar kos itu dan kami keluar bersama-sama. Pernahkah Anda mengalami masa-masa seperti itu? Dan kami berteman, kami saling tertawa. Tapi kali ini berbeda. Ketika Anda tidur bersama anak-anak Anda. Dan 3 anak Anda itu seperti do re mi. Gitu ya, kenapa? But, do, re, but, mi. Dan seisi ruangan kacau. Anda tidak bisa kabur seperti itu. Papanya yang kabur. Sementara anak saya tidur dengan manis manja. Ya kan, mereka itu betul-betul polos. Mereka itu gak ngerti arti polusi. Masa-masa itu hilang di dalam hidup saya. Saya baru bahagia, bukan berarti saya gak bahagia menikah, enggak. Tapi ada kebahagiaan yang berbeda ketika saya melayani Tuhan. Ketika saya masih sendiri, saya bahagia. Saya tidak terlibat konflik perasaan. Waktu saya mulai mengenal CINTA, mulai terlibat konflik perasaan. Ketika gebetan saya jalan bareng dengan orang lain. Saya marah. Setelah saya selidiki papanya. Ketika gebetan saya
berjalan bersama-sama. Kamu tahu kan, masuk Jawa Pos jangan ngisi-ngisi nih. Ada mahasiswa yang masuk koran gara-gara memperebutkan seorang wanita. Ceritanya gini, seorang cowok itu berjalan bareng dengan ceweknya temennya. Padahal jalan bareng tok loh. Si cowok ini pencemburu, berlari dari parkiran mobil. Kamu apa jalan bareng sama cewekku? Loh kan cuma jalan bareng, belum sempat ngomong langsung diwantem. Puk, berdarah. Hotel Prodeo, masuk 2 bulan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika saya sendiri, saya nggak terlibat konflik perasaan seperti itu. Tapi saya mengenal sebuah cinta, saya terlibat konflik perasaan seperti itu. Tuhan izinkan itu terjadi kalau kita siap dan itu ada anugerahnya tersendiri. Kalau Anda tidak siap, Anda akan celaka. Jadi benarlah bahwa menikah itu panggilan. Kalau kamu nggak dipanggil, jangan menikah. Tapi sendiri itu juga panggilan. Kalau kamu nggak dipanggil, kamu nggak tahan. Lebih baik menikah. Iya kan? Ya cowok-cowok berkata, aku nggak tahan gitu ya. Cowok-cowok lambai-lambaikan tangan, aku nggak tahan gitu ya, seperti itu. Loh iya. Kalau saya percaya, kalau kita belum mencapai tingkatan dipanggil Tuhan untuk berpasangan, jangan coba-coba Anda berpasangan. Mending di dalam masa kesendirianmu melayani Tuhan. Mengapa demikian? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan, atau belum dipanggil oleh Tuhan, atau belum waktunya dipanggil oleh Tuhan, ia belum memiliki manajemen mengelola perasaan dengan baik dan benar. Hidup yang tadinya untuk melayani Tuhan, energinya habis digunakan untuk kegalauan perasaan. Kamu gak antar aku. Kamu tidak jemput aku. Loh aku udah jemput. Tapi kamu salah kasih alamat. Harusnya kamu mengerti dimanapun aku berada. Katanya soulmate-ku. Gila cewek ini gitu ya, seperti itu. Ya, tapi itu yang terjadi. Pokoknya semuanya terlibat perasaan. Saling sihir. Kamu gak cinta aku. Si cowoknya juga berkata, kamu juga gak cinta aku. Ya lalu tanpa kita jadian ya udah putus gitu ya. Balik lagi. Oh aku tidak bisa hidup tanpamu. Gombal. Gitu ya. Oh aku tidak bisa hidup tanpa cintamu. Bohong. Oh aku tidak bisa hidup tanpamu. Berpelukan kayak Teletubbies. Terus setelah itu terjadi konflik-konflik perasaan. Dan lebih diperparah ketika iblis bekerja, anaknya vakum, anaknya punya kutuk nenek moyang yang belum diselesaikan, masuk di dalam dosa seksual. Wih, deritanya semakin parah. Saya punya teman terlibat dosa seksual dan itu tidak pulih setelah dia menikah dan tidak pulih sampai sekarang. Parah sekali. Anak-anaknya melihat setiap hari pertengkaran dari orang tuanya. Si cowok selingkuh, si cewek mencari cinta. Tidak kunjung mendapatkan yang korban anak-anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan menginginkan cinta sebelum waktunya. Kasih salam kiri kanan. Sebab itu akan membawa engkau kebinasaan. Ada orang yang berkata seperti ini. Kemarin ada seseorang yang berkata, aku berjumpa dengan Kristus. Tapi setelah dia ngomong seperti itu, malamnya dia tidur bersama dengan ceweknya. Saya kasih tahu ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tidak ada cinta yang berawal dari seksual. Dan tidak ada cinta yang sebelum pernikahan seksual itu indah, itu tidak ada. Seksual yang sebelum pernikahan itu jelas bukan dari Tuhan. Itu pasti hukumnya. Dan ketika kita sudah terlibat seksual sebelum pernikahan, akibatnya apa? Semakin lama iblis mengontrol kehidupan kita, hidup kita ini penuh dengan derita. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang single, yang sekarang berpasangan, kamu tidak sendirian. Sebab Yesus ada bersama dengan kamu. Kalau hari ini engkau salah fokus, kamu fokus melayani untuk target,
hari ini dirubah. Kamu fokus melayani karena engkau mencintai Yesus. Dan ketika engkau mencintai Yesus, maka semuanya akan diberikan padamu. Sukacita lebih. Ketika saya mencintai Yesus bukan berarti saya nggak bisa sedih ya. Tapi berbeda ketika maksud dan tujuan saya salah dulu. Oh, dulu itu saya ini orang nggak bisa nolak orang. Ada undangan 1, saya terima. Undangan 2, saya terima. Undangan 3, saya terima. Undangan keempat, saya nggak fokus. Saya hidupnya takut dikatakan orang jelek. Tapi ketika saya kenal Kristus, saya itu fokus pada visi yang Tuhan berikan. Saya tidak menyimpang dari lintasan yang Tuhan berikan. Pada waktu saya pelayanan di sebuah kampus, banyak undangan yang saya terima. Tapi Tuhan berkata, kampus ini adalah membangun iman. Saya tidak mungkin menerima semua undangan yang ada. Dulu saya tidak berani waktu SMA. Saya terima semua, saya datang semua. Karena saya kepingin dihargai oleh orang-orang. Tapi waktu itu saya berkata enggak. Visinya jadi jemaat mula-mula. Kita sudah punya penginjilan. Kita enggak mungkin menerima semua klub penginjilan yang ada. Saya punya fokus dan sasaran yang jelas. Saya berbahagia. Karena hidup saya aman di dalam tangan Tuhan. Bukan aman di dalam tangannya orang. Saya berbahagia. Karena apa? Saya tahu fokus dan tujuan saya dan sasaran saya adalah Kristus. Bukan sorak-sorai, bukan kekaguman dari orang lain. Bukan karena orang lain akan berkata pada saya ini orangnya rendah hati. Enak diajak bicara, bukan karena itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan kasih kamu hari-hari ini masa muda, di mana kamu belum berpasangan, nikmati masa mudamu dengan indah. Oh, indah banget. Kamu bisa melayani Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan itu indah banget. Dan Tuhan akan memberikan rencananya yang lebih mulia di dalam hidupmu. Pernahkah tahu ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata seperti ini, Daniel, akan kutunjukkan engkau jalan-jalan yang mana yang harus kau tempuh. Dan ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Itu kebahagiaan terbesar di dalam hidup saya. Saya tidak pernah sendiri. Rasul Paulus, di dalam dia tidak menikah, dia tidak pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena dia tahu fokus dan sasarannya adalah Kristus. Hai anak-anak muda, apakah engkau hari ini sedang galau karena engkau sedang sendiri? Artinya kamu salah sasaran, kamu salah fokus. Fokusmu mungkin bukan untuk Tuhan, tapi fokusmu untuk menyenangkan manusia. Ketika kamu menyenangkan manusia, kamu akan kecapean. Kamu akan merasa, oh betul-betul tidak ada yang bisa memuaskan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sasaranmu adalah Kristus. Amin? Amin. Loh, kalau aku sudah berpasangan, enggak apa-apa. Asal pasangan yang sehat. Loh, aku sehat kok, aku udah cek gak ada kolesterol. Bukan itu maksud saya. Pasangan yang benar-benar menceritakan kasih Kristus, bukan kumpul kebo. Loh, aku gak kumpul kebo, cek bodoh nih sih kamu itu. Gitu ya. Haruskah dengan kata kiasan atau dengan keterus-terangan saya menghardik kamu? Ketika engkau berpacaran dan kamu menikmati kumpul kebo, tidur bareng, yayang-yayangan, percayalah, kamu akan ditendang setelah pernikahan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, jangan menginginkan cinta. Arti cinta itu apa? Ada eros, ada agape di sana sebelum waktunya. Yang artinya apa? Ketika kamu menikmati hal-hal yang seharusnya kamu nikmati di pernikahan, kamu akan mengalami begitu banyak pertentangan batin. Kamu akan mengalami begitu banyak kesusahan badani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, single is happy. Betul. Karena Alkitab yang mengatakan demikian, masa muda. Tuh, berarti masa tua yang single juga happy. Happy. Para rasul tuh happy-happy aja, gak ada istri, gak ada anak, gak ada apa-apa, happy-happy karena fokus mereka untuk Tuhan. Tapi ketika kamu dipanggil ke pernikahan, Tuhan juga membuat kamu happy. Happy-nya itu indah juga. Tapi setelah kamu sia. Jadi berimbang dong. Jangan khawatir. Kalau kamu belum temu jodoh yang tepat, umur hanyalah hitungan angka.
Kalau kamu belum ketemu jodoh yang cinta Tuhan, menunggulah. Tapi fokus kamu bukan menunggu seperti itu, enggak. Sekarang saya mau tanya, waktu Adam tertidur, Tuhan kasihin Hawa kepada Adam. Amin? Amin. Artinya apa? Dia menyerahkan semua mimpinya di dalam nama Tuhan. Adik-adik, siapa yang hari ini fokusnya untuk Tuhan, angkat tangan? Gak ada. Dari tadi khotbah ngapain ya saya nih ya? Oke, kita tundukkan kepala bersama-sama ya.